Nah, Muhammad Kaffi udah bisa masuk? Muhammad Kaffi belum bisa masuk. Ya, jadi konsep dasar perencanaan struktur bangunan tinggi. Terkendala device kayaknya Pak buat Muhammad Kahfi. Oke, silakan ya. Lokasinya di mana ya? Muhammad Kaffi lokasinya di mana? Ada yang tahu? Udah ngekos Pak di Ciwaruga. Ciwaruga. Ciwaruga seharusnya sudah bagus ya sekarang. Ya. Bukan jaringannya Pak, ini HP-nya kentang. Oh, Ya Pak, device. ya, ya, ya. Pak Lewat Jadul ya. kayak, Ya, ya. kayak orangnya. Kayak Gian ya. Ya Pak sama. Iya. Ya, nggak apa. Ya, nggak apa. Oke, kalau dalam kekuatan bahan itu ada beberapa persyaratan dari zaman dulu ya. Persyaratan struktur itu adalah kuat, kaku, dan stabil. Nah, ini pengalaman lapangan, aplikasinya sudah sedikit berbeda. Masih sama, tapi ditambah. Bagaimana persyaratan perencanaan struktur yang baik? Yang pertama adalah kuat, strength. Terbalik nya ya, strength. Ini sumbernya ada di belakang ya, di belakang dari konsultan ini. Kemudian strength ini tergantung dari tegangan. Nah, jadi kalau kita bicara dengan strength itu adalah tegangan. Tegangan yang terjadi tidak boleh lebih besar dari tegangan yang diizinkan. Tegangan. Yang kedua adalah kekakuan, rigidity, kekakuan, atau stiffness, kekakuan. Kalau di kekuatan bahan ada E dikalikan I. E dikalikan I, jadi modulus elastisitas material dikalikan dengan momen inersia penampang, E dikalikan I itu sama dengan kekakuan lentur. Kekakuan lentur. Kekuatan, deformasi, defleksi itu adalah kekakuan. Kemudian yang terakhir, stabilitas, stability. Dan diterjemahkan lebih lanjut dapat dilaksanakan constructability. Jangan merencanakan, jangan merancang suatu struktur yang tidak bisa dilaksanakan. Dapat dilaksanakan. Kemudian ekonomis tentu ya, economical tentu. Ekonomika tentu.
Ada bangunan politeknik di Indonesia ya, itu hibah dari Jepang. Kemudian standar yang digunakan bangunan politeknik itu standar Jepang. Jadi setelah dilaksanakan di Indonesia, itu ternyata harga satuannya lebih tinggi daripada harga satuan normal. Karena mempertimbangkan kekuatan yang berlebihan, kekakuan yang lebih, stabilitas yang lebih karena gempa. Nah, ini ekonomis buat optimal nanti desainnya dan biayanya optimal. Kalau terlalu kuat jadi mahal boros nanti. Jadi prinsipnya nih, kuat kaku dapat dilaksanakan atau constructability kemudian ekonomis. Ini definisi bangunan tinggi, bisa dilihat-lihat nanti ya di browsing nanti. Ada tall, super tall, dan mega tall. Batasannya 300, 300, 600. Kalau di bawah 300 itu bangunan tinggi. Kemudian kalau 300 sampai 600 atau 300 sampai 300 begitu. Super tinggi, kemudian mega tinggi ya, mega tall. Ini gambarannya nih, nggak kebaca nih. Silakan nanti browsing. Bangunan-bangunan tinggi. Ya, ini World Tallest 20 Buildings di tahun 2020 ya. Nanti ini bisa di browsing nanti cari internet ya. Oke. Ini di Hong Kong, Chanasar. Pulaunya kecil tapi bangunnya penuh seperti ini. Pulaunya kecil ini di Hong Kong Island, tapi penuh seperti ini. Ya, padat ya. Di sini problemnya memang bukan membangun saja, tapi perawatan ya. Operation and maintenance. Oke. Tinggi, Burj Khalifa. Kingdom Tower. Sama. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat dalam proyek begitu. Siapa saja sih yang terlibat dalam proyek? Pemilik, owner pasti ya, jadi pemilik dan owner. Pemilik atau owner. Kemudian konsultan, manajemen konstruksi. Bisa ada, bisa tidak. Tergantung skala proyeknya. Manajemen konstruksi jika digunakan, itu membantu dari awal sampai akhir. Membantu pemilik dari awal sampai akhir. MK namanya, Construction Manajemen Konstruksi. Membantu sebagai konsultan manajemen konstruksi dari awal sampai akhir. Awal itu pada waktu perancangan desain gedung, itu sudah mulai bekerja. Dari awal sampai akhir. Kemudian yang mendesain itu ada konsultan perencana. Ada konsultan MK, ada konsultan perencana. Baik arsitektur, struktur, ME, dan interior. Kemudian ada quantity surveyor yang menghitung kebutuhan atau estimasi kebutuhan biaya. Estimasi biaya dari bangunan. Kemudian ada kontraktor. Jadi manajemen konstruksi ini bekerjanya dari awal sampai akhir, kemudian perencana itu bekerja utamanya sebelum bangunan jadi, dari ide, kemudian desain, itu perencana. Kemudian quantity surveyor ini adalah untuk menghitung estimasi biaya, kontraktor melaksanakan bangunan, melaksanakan konstruksi. Jadi ini pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh kontraktor. Antara lain itu ya, ini tipe yang biasa seperti ini. Nanti ada lagi design and build.
Tapi oke, ini dulu ya. Apa tugas dari konsultan struktur atas dan bawah? Ini ada tugas dan tanggung jawab perencanaan struktur. Structural engineering is a specialty within civil engineering. Structural engineer create drawings and specification, perform calculation, review the work of other engineers, write report and evaluation, and observe construction site. Jadi yang dihasilkan itu adalah gambar dan spesifikasi. Kemudian menyampaikan perhitungan desain, review dari pekerjaan lain, orang lain, engineer lain, kemudian menulis report dan evaluasi, dan mengawasi site, lapangan, ya, konstruksi begitu. Itu salah satu definisinya, structural engineering. Kemudian geotechnical. Kalau kita bicara geotechnical, itu berarti struktur bawah yang berhubungan dengan geoteknik, yang berhubungan dengan tanah. Geoteknik. Jadi kalau Anda belajar mekanika tanah, teknik fondasi, itu hubungannya dengan geotechnical engineering. Geoteknik engineering. Ya. Berhubungan dengan tanah struktur bawah. Geoteknik. Soil mechanics, rocks mechanics. Ada di sini dibaca nanti tanggung jawabnya apa. Ya. Kemudian produk perencanaan struktur atas bawah. Jadi kalau konsultan itu produknya apa sih? Tadi dari definisi itu kan create drawing and specification. Jadi nanti hasilnya yang pertama adalah perhitungan struktur atas dan bawah. Ini maksudnya perhitungan desain, ya. Desain struktur atas dan bawah. Struktur atas itu adalah level 0 ke atas, bawah itu fondasi, level 0 ke bawah. Perhitungannya, kemudian gambar struktur atas dan bawah. Kemudian spesifikasi struktur atas dan bawah. Gambar nanti ada jenisnya, ya. Gambar ada jenis-jenisnya. Ada gambar rencana, forecon, kemudian ada gambar untuk pelelangan, for tender, ada gambar kerja. Gambar kerja adalah shop drawing. Jadi kalau perencana struktur itu gambar rencana. Satu dokumen. Ada gambar, ada contoh-contoh saja ini. Bagaimana cara mendesain struktur bangunan rendah dan tinggi? Bagaimana ya? Katanya, ini kata orang, kata konsultannya, mendesain struktur sesungguhnya tidaklah sesulit yang dibayangkan atau sering terdengar. Namun juga tidak mudah. Untuk menjadi perencana struktur tidak harus pintar. Lulusan 10 besar, 3 besar, atau lulusan terbaik. Tidak harus. Tapi kalau bisa dikerjakan yang terbaik hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, fase pendidikan ini lebih baik. Capai yang terbaik. Yang paling penting adalah punya minat dan punya passion dalam bidang tersebut. Jadi kalau punya minat dan punya passion itu harus mengetahui ini kompeten dalam bidangnya, ya. Kompeten dalam bidangnya. Gitu. Tahap-tahapannya konsep, skematik, design stage. Ide awal. Seperti apa sih konsepnya? Ini berdasarkan pengalaman, bobotnya 20%. Menginjak yang kedua, preliminary design, desain awal. Jadi stage preliminary design, 25%. Jika sampai pada poin kedua, maka bobotnya 45%.
kemudian design development, kemudian DED, Detail Engineering Design. Nah, kalau sudah DED berarti satu dokumen lengkap ini. Ada gambar, ada spesifikasi. Itu adalah DED. Bisa dikatakan hasil kerja konsultan perencana itu sampai DED. Detail Engineering Design. Rencana rinci, rencana detail. Rencana detail. Ingat, DED. DED. Yang terakhir 5, tender and construction state. Jadi ini pelelangan dan pelaksanaan konstruksi 10%. Mengapa 10%? Ya ini tugas dari perencana, konsultan perencana. Oke. Ini teknis saja. Produk tahap DED dari awal saja. Ini koordinasi biasa ya. Pertama koordinasi dulu. Owner pemilik, konsultan MK, arsitek, struktur dan lain-lain, koordinasi. Kemudian ada DD stage. Pada stage DD ini kan design development. Itu bisa digunakan untuk mengajukan izin IMB begitu. Kemudian DED itu untuk tender, kemudian untuk forecon konstruksi, untuk construction DED. Jadi kalau tender itu sudah ada DED-nya, ada gambarnya, gambar rencana, kemudian ada spesifikasi teknis DED. Kemudian untuk dilaksanakan nanti jadi forecon, gambar for construction. Udah detail nih. Walaupun nanti ada detail lagi yaitu shop drawing, gambar kerja. Kriteria desain struktur. Apabila tidak dilakukan analisa interaksi tanah struktur, struktur atas dapat dianalisis terpisah dengan struktur bawah di taraf penjepitan. Oke. Ini contoh gambar struktur bawah, basement begitu ya. Ini contoh gambar struktur atas. Ini bisa dipisah-pisah nanti cara desainnya. Jadi di taraf atau level penjepitan. Penjepitan di mana? Di 0. Di level 0. Ini sudah pernah kita bahas, dan ini lintasan beban, basic element, structural elements, ini dari atas ke bawah. Lintasan beban. Nah, peraturan beton kita yang telah kita lihat itu mengikuti pembahasan lintasan beban, load pad ya, dari atas ke bawah. Dari atas terus ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan ada bangunan seperti ini, yang bagian bawah ini adalah bagian bawah ini struktur bawah. Struktur bawah. Bagian bawah ada struktur bawah. Saya siapkan papan tulis dulu. Bagian atas, struktur atas. Ada substructure, ada upper structure, atau superstructure. Ada substructure, ada superstructure. Ada superstructure, ada substructure. Jadi kalau kita lihat, Pak, maaf Pak, ya, itu Anwar minta di ACC Pak. Anwar udah masuk kan? Oh ya udah Pak, tadi Ya. keluar tadi. Ya, oke. Asal ada notifikasi,
Ya, jadi ini ada batas begitu ya. Ini ada batas. Seolah batas. Batasnya di mana? Batasnya di sini. Ini batas. Batas ini ya, oke. Ini struktur atas, ya kan? Ini struktur bawah. Gitu. Jadi ada fondasi, ada basement dan sebagainya. Kemudian terap jepitnya ini, jepit. Nah, ini bangunan di atas dijepit di sini, cantilever. Kemudian bangunan bawah berikutnya. Ini bebannya. Beban gempa seperti ini. Earthquake, beban gempa. Jadi semakin atas semakin besar. Semakin besar semakin kecil. Demikian ini penggambarannya untuk beban gempa. Jadi semakin tinggi bangunannya, semakin besar pengaruh gempa terhadap bangunan tinggi. Kemudian beban yang bekerja, ini ada tetap vertikal, beban yang bekerja pada struktur bawah nanti, ada vertikal, ada momen, ada gaya horizontal. Jadi ini sama dengan cantilever. Ini cantilevernya. Kemudian ini adalah tumpuannya. Jepit. Itu adalah dijepit. Jepit di sini. Cantilevernya berdiri. Begitu. Nah, beban-bebannya adalah ini. Beban-bebannya ini. Kemudian dan seterusnya nanti ada faktor-faktor seperti ini. Beban ya, beban yang bekerja pada struktur. Kriteria di sini bawah sama, syarat utama perencanaan struktur sama, kuat, kaku, dapat dibangun, dan ekonomis. Plus stabilan, ya, kestabilan. Stabilitas. Jadi di sini ada stabilitas. Mengapa stabilitas? Bangunan tidak boleh bergeser, tidak boleh bergeser. Maka tumbuhannya sendiro, ada faktor, ada reaksi vertikal horizontal tadi. Syarat utama perencanaan struktur. Ini peraturan-peraturan, Anda sudah punya beban, sudah punya beton, sudah punya ya. Gempa sudah punya belum ya? Baja, gempa dan baja. Belum, nanti saya kirim, atau Anda bisa browsing nih. Ini ada linknya. Kode tambahan dari Amerika, jadi dari FEMA, dari ASTM, American Standard, ACI, American Concrete Institute, ASCE, AISC, Steel, American Institute of Steel Construction, FEMA, Eurocode 3. Building Code 2009. Referensi tambahan. Nah, bangunan itu memiliki sistem pemikul, namanya sistem struktur atas, upper structure. Yang A, sistem dinding penumpu. Sistem dinding pemikul, sistem dinding penumpu ini adalah tidak pakai kolom, tidak balok. Jadi yang memikul beban adalah dinding. Yang memikul beban adalah dinding. Kalau yang B, yang memikul beban adalah rangka, yaitu kolom dan balok. Rangka, frame, portal rangka. Yang A tipenya 18 buah, yang B 26. Kemudian dibagi lagi, ada sistem rangka pemikul momen, SRPM. SRPM khusus, dinding geser, SRPM menengah, dinding geser, SRPM biasa, dinding geser. Kemudian sistem kolom cantilever, sistem baja tidak dipilihkan khusus satu tipe. Itu adalah tipe-tipe elemen struktur pemikul beban.
SNI 1726 tahun 2019. Sudah punya? Kalau belum nanti dicari ya, dikirim. Ini sistem struktur macam-macam tadi ya, ini sistem strukturnya. Ini adalah jenis-jenis sistem struktur. Sistem struktur. Dilihat aja gambarnya, sistem struktur. Outrigger structure. Bangunan tinggi. Sistem struktur. Rumit ya. Tidak manual nanti perancangannya. Jadi dirancang dengan aplikasi. Nah, ini penting. Mutu beton minimum mutu beton F aksen C 20 megapascal. Jadi untuk struktura itu mutu betonnya minimal 20 megapascal. Buat tekan beton. Jadi itu tegangan ya, tegangan memiliki tegangan tekan. Jadi F C konkret aksen itu tekan 20 megapascal. Kemudian agar ekonomis, nanti ada mutu-mutu biasanya ya, mutu. Misalkan untuk kolom dan shear wall itu besar. 50, 45, 40, 35, 30 megapascal. Ini adalah F section. Kuat tekan beton yang disyaratkan. Untuk tie beam, balok ya, slow, cap, plat, dan dinding itu 40, 35 begitu. Untuk plat lantai 45, 40, 35, 30, 20. Variasinya ini ya, variasinya. Untuk balok sama dengan lantai. 45 sampai 25. Untuk board pile 30. Board pile. Fondasi board. Mutu baja tulangan sesuai SNI ini. Untuk tulangan harus ulir, ingat ya. Tulangan tidak boleh polos. Tulangan struktural untuk beton bertulang tidak boleh polos, tapi harus ulir, deform. Kecuali tulangan spiral. Kemudian mutu tulangan U420B, warna penampangnya merah. Jadi di penampang dicat nanti merah, bukan U420A. Mutu U52 atau U70 boleh digunakan untuk tulangan pengekang, kait atau cross ties. Ya ini mengenal lebih awal ya. Nanti kalau mendesain, dulu ada video ya, ada strong column, weak beam. Jadi kalau mendesain bangunan tinggi itu strong column, kolomnya kuat, baloknya lemah. Jangan dibalik. Strong column, weak beam. Kemudian mutu betonnya juga kolom dan shear wall-nya besar, lebih tinggi. Sehingga bisa ekonomis karena dimensinya diperkecil. Gitu. Dan seterusnya. Mutu bahan. Dibahas di bahan. Teknologi bahan. Kemudian pembebanan juga sudah kita lihat. Kita bahas ya. Beban mati, beban hidup, beban khusus, tekanan air, beban ME, mechanical electrical, tekanan tanah lateral, dan beban gempa. Jenis beban-beban. Masih ingat pada suatu bangunan yang terjadi beban apa saja yang pasti ada? Yang pasti ada beban dalam satu bangunan. Masih ingat nggak? Pasti ada. Dari sekian jenis ini mana ini yang pasti ada? Beban sendiri, Pak. Ya, dibaca di sini. Beban apa? Beban mati. Beban mati. Berat sendiri itu pasti ada.
Apalagi beton bertulang ya, beratnya besar sekali itu. 2.300, 2.400 kilogram per meter kubik ya, sekitar 2,3, 2,4 ton per meter kubik. 1 meter kubik itu ya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kubus. 1 meter kubik. Berat. Apakah dalam satu bangunan itu bekerjanya serentak? Oh, satu bangunan bekerjanya sama-sama nih, semua ada. Apakah begitu? Tidak, Pak. Tidak. Boleh juga mendesain semua beban dihitung. Tapi nanti prinsip yang paling bawah, yang ekonomis, nggak tercapai. Dimensinya besar nanti. Mahal. Tidak ekonomis kalau semua dihitung. Maka nanti ada kombinasi. Beban mati selalu ada, beban mati plus beban hidup, beban mati plus beban gempa, begitu. Ada pasangan-pasangannya. Pasangan-pasangannya yang dinyatakan dengan U, kombinasi nanti U, kuat perlu. Kombinasi. Nah, ini. Dicek saja, betul enggak nih kombinasi. Kuat perlunya ini. 1,4 D. Diperbesar nih D-nya, berat sendirinya diperbesar. Tapi kalau ada angin, berat sendirinya dikurangi. Faktornya hanya 0,9. Kalau ada gempa, faktornya dikurangi juga. Kombinasi ya, kombinasi. Kombinasi beban atau combo kombinasi. Khusus nih beban gempa, ada 3 macam cara atau metode analisis. Gaya lateral ekivalen itu juga sederhana, kemudian tidak begitu tinggi. Jadi satu beban adalah beban gempa dimodelkan sebagai beban horizontal saja, sekali tekan sudah. Gaya lateral ekivalen. Kemudian yang kedua, analisa spektrum respons ragam. Yang ketiga, analisa respon riwayat waktu. Nah, ini metode-metode ini. Anda minimal nanti wajib menggunakan yang poin 1. Syukur ada nomor 2. Tergantung dari jenis bangunannya. Metode analisis di SNI ini 1726 ya. Begitu. Analisa beban gravitasi dan gempa. Analisa struktur 3 dimensi akibat beban gravitasi dan gempa dilakukan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam. Jadi perhitungannya apapun juga yang dicari adalah gaya dalam. Gaya normal, gaya lintang, momen lentur, itu adalah internal forces, gaya-gaya dalam. Dari gaya dalam nanti bisa dihitung desainnya. Desain. Perencanaan kekuatan, strong column, weak beam, dan capacity design. Kolom kuat, balok lemah. Dan capacity design. Penulangan lentur dan geser balok maupun lentur balok, kolom, dan shear wall dilakukan dengan bantuan program misalnya ETAPS. ETAPS-nya software ya. Software untuk membantu merancang bangunan gedung ETAPS atau SAP sudah boleh. Di mana parameter-parameter yang digunakan harus sesuai dengan tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung SNI 2847 2019. Misalkan nilai-nilai koefisien faktor itu harus digunakan atau sesuai dengan ini. SNI beton kita. Kekakuan struktur tadi. Pemodelan properti kekakuan elemen beton harus memperhitungkan pengaruh penampang retak. Kekakuan efektif elemen struktur berdasarkan SNI sekian berikut. Balok. Untuk EI tadi, I yang dihitung adalah kalau balok 0,35 I gross. Kalau kolom 0,7 I gross. Kalau dinding retak 0,7 I gross. I total ya, I gross Anda sudah menghitung ya I gross. Pelat datar dan lantai dasar 0,25 I gross.
luas 1 gross. Momen inersia gross. Ada faktor-faktornya ini. Mengapa seperti ini? Ada pertimbangannya, tapi kita pakai saja. Momen inersia penampang. Kemudian ini contoh-contoh pengecekan penting untuk struktur ganda. Kolom dibanding beam rasio lebih besar sama dengan 6 atau 5. Kemudian bagaimana beam kolom join antara beam kolom. Perlu tidaknya kondisi batas pada shear wall. Cek rasio keruntuhan geser, tidak mendahului keruntuhan lentur pada tumpuan shear wall. Cek frame mampu memikul 25% gaya gempa nominal. Nanti dipelajari ya. Ini sistem struktur, jenis-jenis sistem struktur. Besar bawah. Fondasi dangkal itu ada fondasi setempat ya. Ada fondasi lajur, ada fondasi plat. Rakit. Fondasi dalam itu ada fondasi tiang pancang. Ada fondasi tiang bor dan ada fondasi rakit tiang. Yang paling populer yang paling atas ini fondasi tiang pancang. Rumah pun bisa digunakan fondasi tiang pancang. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Silakan, Kapi. Pak tadi teh kata Bapak teh yang tidak harus apa tergantung kondisi teh manajemen konstruksi atau apa tadi teh Pak? Lupa. Diperjelas lagi pertanyaannya. Ini Pak yang tadi yang kata Bapak gini, ada yang manajemen konstruksi sesuai skala proyeknya Pak itu teh manajemen konstruksi atau owner ya Pak? Jadi lupa. Oh iya, iya. Pihak yang terlibat dalam proyek ya. Ya Pak. Ya. Jadi secara generik umum itu ini yang terlibat dalam proyek. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Besar, menengah, besar. Ada pemilik, kemudian ada manajemen konstruksi. Apakah di dalam satu proyek itu harus ada manajemen konstruksi? Tidak harus. Tidak harus. Kecuali proyek yang kompleks. Manajemen konstruksi ini adalah suatu konsultan yang membantu pemilik dari awal proyek sampai serah terima akhir. Itu fungsi dari manajemen konstruksi. Apakah harus ada? Tidak harus ada. Itu tergantung dari kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Skala besar kecilnya proyek. Karena nanti kalau proyeknya besar, tidak ada konsultan manajemen konstruksi, bisa pusing nih, gagal proyeknya. Pemilik bisa pusing, kemudian gagal. Maksudnya itu. Jadi kalau misalkan Polban membangun gedung 3 lantai, nggak perlulah itu manajemen konstruksi. Yang diperlukan konsultan pengawas saja. Jadi konsultan MK ini salah satu fungsinya, tugasnya adalah mengawasi juga. Tapi memang ada yang khusus mengawas, yaitu konsultan pengawas. Diturunkan grade-nya. Mulainya biasa konsultan perencana, kemudian quantity surveyor, kemudian kontraktor. Kalau kakak kelas Anda menyusun TA, menghitung RAB, itu adalah arahnya ke sini, ke QS, quantity surveyor. Arahnya ke sini. Ya, begitu ya. Ada lagi Pak, boleh? Silakan. Ya Pak. Yang pertama Pak, berarti Pak. Yang pertama untuk tugas
owner sendiri Pak itu berperannya seperti apa gitu Pak khususnya. Lalu yang kedua, ketika skala proyeknya kecil gitu Pak, berarti nggak usah ada manajemen konstruksi dan langsung ke yang bertanggung jawab tuh ke konsultan seperti itu Pak. Ya, jadi pemilik itu yang memiliki proyek kan. Saya pemilik ya, saya ingin membangun gedung, melalui satu proyek. Tugas saya juga tugasnya adalah merealisasikan kebutuhan saya. Saya ingin bangun gedung. Saya perlu konsultan perencana nih untuk membangun gedung, mewujudkan desain begitu. Itu pemilik. Tugas saya pemilik. Dan saya akan membayar konsultan perencana, membayar kontraktor begitu. Jadi masing-masing ada fungsinya. Intinya adalah pemilik itu yang memiliki proyek, memiliki keinginan untuk mewujudkan bangunan. Kemudian konsultan ini untuk membantu. Kalau manajemen konstruksi membantu seluruhnya dari awal sampai akhir. Kalau pengawas mengawasi pada waktu konstruksi. Perencana merencanakan, membuat dokumen perencanaan yang namanya DID tadi. Quantity surveyor itu bisa bagian dari perencana ya. Bisa bagian dari perencana. Kontraktor itu membangun fisik, mulai dari persiapan, membereskan tanah, land grading, persiapan, membangun struktur bawah sampai selesai. Itu kontraktor. Kontraktor nanti juga dibagi-bagi. Dia bisa main kontraktor, kontraktor utama. Kemudian ada kontraktor spesialis yang namanya subkontraktor. Oh, untuk fondasi, saya serahkan yang spesialis fondasi. Untuk mechanical electrical, diserahkan ke subkontraktor mechanical dan electrical. Untuk plumbing, mechanical masuk. Untuk beton precast, kita serahkan ke kontraktor precast. Dan seterusnya. Kalau proyeknya besar, ada kontraktor, ada subkon. Ada kontraktor dan ada subkontraktor. Atau main kontraktor, kemudian ada subkontraktor. Itu ya. Ya. Nanti di manajemen dipelajari ini. Manajemen konstruksi, manajemen proyek, lihat nanti mata kuliah manajemen konstruksi, manajemen proyek. Ada. Ada lagi, Tapi? Cukup Pak, terima kasih Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Reski. Konsultan perencana yang arsitek dan struktur itu beda ya, Pak? Kalau misalnya beda, konsultan perencana arsitek itu apakah bisa gitu? Misalnya dari kita ada 3 teknik sipil untuk menjadi misalnya konsultan perencana di arsitek gitu, Pak? Atau harus menjadi drafter terlebih dahulu baru bisa menjadi arsitek gitu, Pak? Ya. Jadi nanti ada konsultan perencana ini. Kalau konsultan perencana itu memiliki bidang ya, apakah bidang teknik sipil begitu. Jadi ada bidang-bidangnya nanti. Nah, di dalamnya itu ada tim arsitek. Biasanya ya ada arsitek. Kemudian ada struktur. Kemudian ada mechanical electrical. Kemudian interior. Misalkan arsitek ini diisi oleh lulusan arsitek yang berkompetensi dan bersertifikat. Ada nih sertifikat arsitek, ada IAI begitu. Dia mendesain fungsi, kemudian artistiknya, keindahannya begitu. Sampai menggambar. Ada drafternya di sini. Struktur, menghitung strukturnya. Kalau sudah dihitung strukturnya, digambar oleh drafter. Drafter struktur. Mechanical electrical, dari jurusan elektro, dari jurusan mesin, masuknya ke sini, mechanical electrical. Dari jurusan desain interior, masuknya ke interior sini. Tapi ini ada
irisannya, ada overlapnya. Ada overlapnya. Anda bisa masuk enggak ke arsitek? Bisa, Anda drafter, punya kompetensi drafter. Bisa masuk. Struktur, bisa. Pengawas, drafter struktur, gambar penulangan-penulangan, begitu. ME, lihat dulu pekerjaannya apa, bisa masuk enggak begitu. Kemudian interior juga desain interior nanti. Nah, jadi nanti ada pembagiannya, ada sertifikat kompetensi tentang ini, tentang sipil bangunan ya, ada. Kalau Anda mempunyai kemampuan, misalkan BIM, ya, BIM, kemudian ArchiCAD, kemudian AutoCAD, begitu, dan software gambar lainnya, bisa masuk ke arsitek, bisa masuk ke struktur. Kalau memiliki pengalaman pelaksanaan lapangan, masuk struktur. Mungkin dari tim leader bisa. Tim leader pekerjaan konstruksi bisa, karena ada jenjangnya nanti. Biasanya alumni dari 0 tahun sampai 4 tahun itu bekerjanya teknis. Misalkan running program struktur, apakah ITEPS, apakah SAP, begitu. Arsitek, drafter menggunakan BIM, menggunakan AutoCAD, begitu. Tapi mulai tahun kelima itu nanti sudah mulai ke manajemen, Yaitu pengalaman saja ya, pengalaman. Nanti kalau ada dosen tamu, nanti ada profil, ada CV-nya, nanti bisa dicek, ditanyakan bagaimana jenjang karirnya, begitu, dan apa kompetensinya. Jadi Anda harus punya kompetensi, jangan generik. Bangunan gedung ya, kalau merancang bagian apa, melaksanakan, kemudian pengawas. Makanya di kita ada 5 KPK, jurusan teknik sipil, Polban. Ada KBK struktur, kelompok bidang keahlian ya, struktur. Ada KBK geoteknik, fondasi, tanah, dan lain-lain. Ada KBK manajemen konstruksi, ada KBK transportasi, jalan, dan lain-lain. Dan ada KBK apa lagi? 5 KBK. KBK bangunan air. Begitu. Baik, Pak. Ya begitu ya. Ya gitu. Jadi ini banyak diskusi di sini, materi ini bisa diskusi. Ini dari lapangan ya, bukan dari textbook, dari lapangan. Ini tapi dasar textbook. Jadi tadi misalkan ada wawasan ya, ada jenis-jenis fondasi dangkal dalam, nanti dipelajari setelah UTS. Ini ada fondasi tapak ya. Ada fondasi tapak, telapak, footing foundation. Fondasi jalur memanjang, fondasi jalur strip, fondasi jalur. Ini fondasi tiang bor. Jadi dibor dulu, dibor kemudian dicor, dipasang tulangan kemudian dicor. Ini fondasi tiang pancang. Jadi dipancang saja ini pakai alat pile driven. Jadi dipancang untuk fondasi. Pile driven pile construction. Ini data-data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan antara lain gambar arsitektur, hasil penyelidikan tanah. Nah, ini adalah mekanika tanah, teknik fondasi, nanti hasil penyelidikan tanah. Anda nanti belajar mekanika tanah, kemudian lab uji tanah, itu untuk poin 3 ini, geoteknik.
kemudian gambar ME, gambar topografi, dan kontur. Data ini sangat penting sekali untuk desain. Kenapa? Pengujian lapangan nanti ada standar SPT ini. Jadi kalau berbicara mata kuliah mekanika teknik, teknik fondasi nanti ada nih SPT, pengujian sondir, fancier test. SPT sondir itu Anda melaksanakan nanti. Anda ke lapangan, mata kuliahnya namanya pengujian tanah, uji tanah, melaksanakan ini di lapangan. Kemudian ada pengujian laboratorium, reaksial test, directional test, unconfined, index properties. Jadi Anda main-main dengan tanah, membuat kue-kue tanah begitu untuk laboratorium test. Jadi untuk tanah ini ada uji lapangan dan uji laboratorium. Nanti Anda akan mengalami ini semua. Ya tidak semua ya, yang memungkinkan semua, tidak semua. Tapi ini uji tanah, ada dalam mekanika tanah, ada dalam pengujian tanah, soil test, mata kuliahnya nanti. Uji sondir, uji SPT, ini Anda melaksanakan ini nanti. Ke lapangan, bawa alatnya, kemudian dibor tanahnya. Uji sondir. Cone penetration test. Ujian lapangan, pressure test, fancier. Itu struktur bawah ya. Struktur bawah. Ujinya ini. Kemudian ini perencanaan struktur atas. Contoh-contoh saja. Langkah-langkah utama. Jadi pertama yang diperoleh kalau merencanakan struktur itu adalah gambar arsitek. Dari gambar arsitek Anda menghitung bagaimana strukturnya. Ya. Terus bagaimana laporannya? Ini contohnya ini, tipikal urutannya nanti. Tipikal ini. Contoh laporannya ini. Contoh perhitungan struktur. Banyak ya. Dibaca aja nanti. Contoh. Pemodelan. Apakah nanti Anda bisa memodelkan seperti ini? Dengan ETABS misalkan. Mumpung dari awal, jangan antipati, belajar rajin dari awal. Nanti bisa seperti ini. Kakak kelas Anda bisa membuat pemodelan struktur 3 dimensi. Kemudian pemodelan lain, ini pemodelan, ini pengecekan respon dinamik, jadi nanti bisa dimodelkan, kalau kena gaya horizontal gempa, ini bisa berubah bentuk seperti, bisa bergoyang, bangunannya bisa bergoyang. Namanya mode 1 itu X direction, arah sumbu X, ini mode 1. Mode 2 arah Y seperti ini. Kemudian pengecekan berikutnya ini model Z, rotasi perputaran. Tapi ingat, bangunan tidak boleh berotasi nanti, dihindarkan. Kemudian penentuan fleksibilitas diafragma. Jadi lantai nanti dianggap diafragma dengan kekuatan tak terhingga lantai. Ini respons spektra. Ada di SNI. Ada di SNI, ini peta gempa 2017, ada di SNI juga, sekarang belum tahu, tapi mengenal saja.
ada respon spektra design. Respon spektra design. Ini perhitungan gempa ya. Ini pakai software. Kategori desain seismik. Ini langkah-langkah perhitungan beban gempa. Dalam SNI gempa ada ini persis. Ada kategori risiko, ada faktor keutamaan. I, kategori risiko, ada faktor keutamaan. Ini tergantung dari jenis tanah. Menghitung beban gempa statik dan dinamik. Jadi kalau ada rumah tingkat seperti ini, ada V1, V2, V3. Tergantung dari masa bangunan. Nanti dicek dulu, salah satu gempa 2019 ini, ketidakberaturan horizontal, ketidakberaturan vertikal. Masing-masing ketidakberaturan memiliki konsekuensi. Dicek. Contoh SNI. Detail ya. Prinsip utama bahwa struktur yang mempunyai respon yang baik terhadap gempa adalah struktur yang beraturan. Struktur yang beraturan. Ini yang atas ini, building with irregular konfigurasi. Jadi konfigurasi yang tidak beraturan. Ini termasuk yang tidak beraturan konfigurasinya. Ada ketidakberaturan. Building with change in lateral resistance. Perubahan akibat gaya lateral. Ini kaki seperti ini, itu sudah pernah saya tunjukkan. Kekakuan lateral, unusual, ya gitu. Jadi cari nanti yang beraturan. Kemudian pengecekan torsi, ketidakberaturan torsi, ketidakberaturan sudut dalam. Ini adalah ketidakberaturan. Ini bagaimana kalau terjadi sway begitu ya. Ini menghitung diafragma. Flowchart desain di diafragma, sudah desain nanti. Penulangan SRPMK. Jadi ada metode sistem rangka pemikul momen khusus. Khusus ini artinya untuk daerah ya memiliki gempa besar ya. Khusus. Ada detailingnya. Ada sengkang, ada khusus. Ini kelihatan bahwa jenis tulangannya tulangan ulir ya. Ini tidak rata ini penampaknya. Tulangan ulir digunakan untuk struktur. Tidak boleh menggunakan tulangan polos. Kelihatan ini? Nah, tulangnya ulir ya. Tulangan ulir. Terus ya, detail-detail perhitungan. Detail perhitungan. Ini ada dalam SNI. Secara tulang longitudinal, kolom ada syarat-syaratnya. Ya, detail-detail kolom ini. Dinding geser. Dinding geser. Dinding geser. Detail tulangan. Diafragma begitu. Seterusnya adalah detail. Ini beberapa software. Ada SansPro, ada ITAPS. Sekarang ada ITAPS 2020, ya, ada SAP, ada Midas, Gen, Statpro, Lusas. Gitu. Ini nama-nama software. Dicatat
Sepertinya Anda nanti wajib belajar SAP 2000 dengan ITEPS. Fungsinya sama. ITEP itu khusus untuk bangunan gedung. Sanspro juga bisa, tapi Sanspro ini malah cari ini harus license ini, Sanspro. Mungkin SAP 2000. SAP dengan ITEPS. SAP itu umum, Structural Analysis Program. ITEPS itu adalah untuk bangunan gedung. Sanspro untuk bangunan gedung. Beberapa software yang digunakan. Ukur bawah. Ini untuk nanti setelah UTS. Untuk setelah UTS. Ini roboh ini, fondasinya gagal ya. Di Taiwan ini, roboh bangunannya. Dibaca ya. Jenis fondasi dalam, ada tiang panjang, driven pile. Jenis fondasi dalam. Jadi pengantar saja nanti dibahas setelah UTS, dibahas oleh Pak Hendri setelah UTS. Ukurannya juga gedung tiang, pilot test, uji beban pada fondasi. Ya demikian. Ini nanti teknis, ada PDA teknis, bagaimana pengujian ini. Dinding penahan tanah. Oke. Ya, dibaca. Ya, bisa on cam. Camnya dihidupkan. Masuk semua ya, masuk semua. 30 masuk semua, bagus. Hadir semua, simpan. Oke, saya foto ya, screen capture, screenshot. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, ya. Jam 12 cukup ya hari ini. Pak, mau bertanya sekali lagi Pak, Ya. Pak. Tentang UTS nih Pak. Bagaimana? Apakah ada kisi dari Bapak atau mungkin bagaimana teknis UTS-nya gitu Pak? Sebagai gambaran UTS-nya nanti kita buka Zoom. Ya ada penjelasan 5 menit begitu.
Nanti soalnya dikirim melalui WA group, kemudian dikerjakan. Nah, dikerjakan. Begitu. Materinya apa? Materinya yang telah dipelajari ini. Jadi catatan tolong dicek lagi nanti. Poin-poin penting yang saya berikan tadi. Ya. Jadi materinya dari referensi-referensi yang Bapak kasih gitu, Ya, Pak? yang kita bahas selama 7 minggu ini. Ya. Baik, Pak. Kalau misalnya yang referensi bahasa Inggris gitu, Pak, itu juga. Ya, yang dipelajari. Yang Baik, Pak. dipelajari. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Buka buku ya. Bukan buka buku, buka file. Tapi harus masing-masing mengerjakan ya. Mengerjakan masing-masing, buka file. Nggak usah di print semua berapa, 1 rem lebih kayaknya kalau di print semua ya, materi itu. Itu Rizky. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup ya. Silakan direview. Tulisan-tulisan materi direview, baca lagi tadi secara sepintas. Terutama pengantar. Jadi untuk struktur bawah itu tadi, terakhir, pengantar untuk setelah UTS. Pengantar untuk setelah UTS dan struktur bawah. Pengantar untuk setelah UTS nanti. Dan akan disampaikan oleh Pak Hendri. Nanti kita tunggu jadwal UTS, kemudian kita ketemu via Zoom. Soal dikirim melalui WA nanti ya, pada jam jadwal. Ya. Kita lihat nanti ya. Kita lihat. Ya, lihat kondisinya. Oh, suka diawasi begitu. Zoom, kemudian kalau misalkan saya senang di itu Pak, ditemani gitu. Pakai Zoom harus on cam gitu ya misalnya. Atau cukup pakai WA saja gitu. Dikerjakan biar tenang gitu. Boleh juga nanti ya. Kita lihat kondisi. Lihat pengumumannya nanti. Nah. Begitu Juni. Tadi kita sudah ini ya, sudah kita sudah foto tadi ya. Sudah foto, oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh meninggalkan ruangan Zoom ya. Selamat melanjutkan review tugas tadi. Oke, selamat siang. Prokes, jangan lupa tetap sehat ya. Pak, selamat siang. Terima kasih, Selamat Pak. siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Salam sehat, Pak. Amin.